Main-main dengan Indonesia, tentara Australia dan PNG diserang habis-habisan di perbatasan. Pasukan Australia dan PNG telah melakukan berbagai cara untuk mencoba melakukan serangan balasan ke tentara Indonesia. Mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian, seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat drone pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekannya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak, tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan PNG. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Selain mayat yang berkelimpangan, jalan menuju desa tersebut juga dipenuhi dengan kendaraan lapis baja yang harus terbakar. Kini desa tersebut pun terlihat sunyi. Beberapa tentara Australia yang tewas terbaring di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka, adapun yang tergeletak di sekitar rumput dan ladang. Di dalam desa, rumah-rumah kecil yang berjajar di jalan pun telah rusak parah akibat penembakan. Ini ditandai dengan atap rumah yang telah hilang atau berlubang. 3 hari yang lalu kami membebaskan desa Papua tersebut. Anda dapat melihat sendiri bagaimana hal itu dicapai. Anda dapat melihat perangkat keras yang hancur, kemuliaan untuk Indonesia, ujar seorang tentara Indonesia. Dikutip dari Malay Mail Kabar Harian. Sebuah foto yang diunggah secara daring pada hari Sabtu memperlihatkan tentara Australia memegang bendera kuning dan biru di depan rumah yang rusak di Papua tersebut. Desa itu telah diduduki oleh pasukan Indonesia sejak kemarin, tepatnya 1 hari setelah Indonesia menginvasi Papua dan sekutunya di wilayah tersebut. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Australia tewas dalam serangan tersebut dan 4 lainnya ditawan. Namun jumlah pasti korban asal Australia belum bisa diketahui. Meski mayat masih bergelimpangan di sekitar jalan dan ladang terdekat, desa Papua diketahui merupakan salah satu dari sejumlah permukiman yang diklaim Indonesia telah direbut kembali. Indonesia pun dinilai telah membuat kemajuan sejak mereka memulai serangan balasan pada Sabtu waktu setempat. Namun kelemahan mendasar Indonesia tetap ada. Pasukan Indonesia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi dan koordinasi antara unit-unit tetap buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta NKRI yang menggerakkan puluhan ribu tentara ke medan perang untuk memimpin pertempuran di wilayah tersebut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Indonesia adalah keputusan untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Papua sebagai bagian tengah setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang. Pasukan Australia dan PNG telah melakukan berbagai cara untuk mencoba melakukan serangan balasan ke tentara Indonesia. Mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian, seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat drone pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekannya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak, tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan PNG. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Selain mayat yang berkelimpangan, jalan menuju desa tersebut juga dipenuhi dengan kendaraan lapis baja yang harus terbakar. Kini desa tersebut pun terlihat sunyi.
Beberapa tentara Australia yang tewas terbaring di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka, adapun yang tergeletak di sekitar rumput dan ladang. Di dalam desa, rumah-rumah kecil yang berjajar di jalan pun telah rusak parah akibat penembakan. Ini ditandai dengan atap rumah yang telah hilang atau berlubang. 3 hari yang lalu kami membebaskan desa Papua tersebut. Anda dapat melihat sendiri bagaimana hal itu dicapai. Anda dapat melihat perangkat keras yang hancur, kemuliaan untuk Indonesia, ujar seorang tentara Indonesia. Dikutip dari Malay Mail Kabar Harian. Sebuah foto yang diunggah secara daring pada hari Sabtu memperlihatkan tentara Australia memegang bendera kuning dan biru di depan rumah yang rusak di Papua tersebut. Desa itu telah diduduki oleh pasukan Indonesia sejak kemarin, tepatnya 1 hari setelah Indonesia menginvasi Papua dan sekutunya di wilayah tersebut. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Australia tewas dalam serangan tersebut dan 4 lainnya ditawan. Namun jumlah pasti korban asal Australia belum bisa diketahui. Meski mayat masih bergelimpangan di sekitar jalan dan ladang terdekat, desa Papua diketahui merupakan salah satu dari sejumlah permukiman yang diklaim Indonesia telah direbut kembali. Indonesia pun dinilai telah membuat kemajuan sejak mereka memulai serangan balasan pada Sabtu waktu setempat. Namun kelemahan mendasar Indonesia tetap ada. Pasukan Indonesia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi dan koordinasi antara unit-unit tetap buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta NKRI yang menggerakkan puluhan ribu tentara ke medan perang untuk memimpin pertempuran di wilayah tersebut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Indonesia adalah keputusan untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Papua sebagai bagian tengah setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang.